Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berkenalan, aku mempunyai satu pantun nih. Ke Tanah Abang membeli kain, bertemu kawan di lantai utama. Mari kita berkenalan satu sama lain, agar terjalin keakraban bersama. Perkenalkan, nama aku Dea Ayu Nur Oktavia dari SMP Negeri 2 Slawi. Jadi, di sini aku akan menceritakan tentang legenda Kebo Iwa dan asal-usul Danau Batur. Disimak ya teman-teman. Di sebuah desa di Bali, hiduplah sepasang suami istri yang rukun dan sangat kaya raya. Namun kebahagiaan mereka belum sempurna, dikarenakan mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Serasa tak putus-putusnya doa mereka kepada Sang Hyang Widiwasa. Akhirnya mereka pun dikaruniai seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu tumbuh sangat cepat, nafsu makannya pun sangat kuat. Meskipun masih bayi, nafsu makannya setara dengan nafsu makan 10 orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, bayi itu pun tumbuh menjadi kanak-kanak. Ia diberi nama dengan Kebo Iwa, paman kerbau arti namanya. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat pula nafsu makannya. Sehari saja nafsu makan Kebo Iwa setara dengan 100 orang dewasa. Kedua orang tuanya pun sangat kewalahan menghadapi Kebo Iwa. Kebo Iwa terkenal pemarah, kemarahannya mudah meledak, apalagi jika ia tidak mendapatkan makanan. Ia akan menghancurkan apa saja yang ditemuinya. Ia akan menghancurkan rumah-rumah warga, bahkan pura tempat untuk beribadah pun tidak ada takut-takutnya ia hancurkan. Penduduk desa sangat ketakutan jika mendapati Kebo Iwa telah marah. Meskipun begitu, Kebo Iwa senantiasa membantu para warga, seperti membendung sungai, menggali sumur, mengangkat batu-batu besar, meratakan tanah berbukit-bukit, bahkan memindahkan rumah. Ia pun meminta imbalan berupa makanan yang cukup untuk membuat dirinya kenyang. Selama para warga yang kebanyakan menjadi petani itu mendapatkan hasil panen yang cukup, mereka akan bergotong royong untuk memberikan makanan kepada Kebo Iwa. Namun ketika musim paceklik datang, mereka mulai kesulitan dan kewalahan untuk memberi makan kepada Kebo Iwa. Apa yang akan mereka berikan, sedangkan mereka tidak mempunyai bahan makan apa-apa? Kebo Iwa pasti tidak akan mau mengerti apa yang sedang mereka alami ini. Bagi Kebo Iwa, jika ia mendapat makanan yang cukup, ia akan diam. Namun jika tidak, ia akan marah sejadi-jadinya. Para warga pun lantas berkumpul untuk membahas masalah yang sedang mereka alami ini. Mereka merencanakan siasat untuk melenyapkan Kebo Iwa. Akhirnya, mereka pun menemukan satu cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka pun bergotong royong untuk mengumpulkan makanan dan batu-batu kapur. Setelah dirasa semuanya cukup, mereka pun menemui Kebo Iwa. Kebo Iwa yang tengah bersantai sambil memakan beberapa hewan ternak milik warga pun kaget. Mau apa kalian kesini? Apa kalian mempunyai makanan yang cukup untuk membuatku kenyang? Aku masih lapar. Kami mempunyai makanan yang lebih dari cukup untukmu, Kebo Iwa. Kami akan memberikan apa saja yang engkau minta jika kau bersedia membantu kami. Kebo Iwa yang mendengar itu pun sangat gembira. Aku mau membantu kalian jika kalian memberiku makanan. Apa yang bisa kubantu?
Kepala desa pun menjelaskan tentang kerusakan yang disebabkan oleh Kebo Iwa. Itu kan karena kalian tidak mau memberikan makanan kepadaku. Jika kalian memberikan makanan kepadaku, niscaya aku pun tidak akan merusak rumah-rumah kalian. Kepala desa pun lantas menjelaskan tentang musibah kegagalan panen yang mereka alami. Seperti yang engkau ketahui, Kebo Iwa, kami sedang mengalami kegagalan panen yang diakibatkan karena musim kemarau. Sebenarnya di dalam tanah ini terdapat banyak sekali air yang melimpah. Jika kau bersedia membuatkan kami sumur yang sangat besar, air sumur itu akan kami alirkan ke sawah-sawah kami. Niscaya kegagalan panen akan kami tanggulangi. Kebo Iwa yang mendengar hal tersebut pun merasa sangat senang. Baiklah, itu rencana yang sangat bagus. Aku tentu saja mau membantu kalian. Kebo Iwa pun lantas mulai bekerja. Ia pun memindahkan rumah-rumah atas kehendak kepala desa. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya dengan menggali sumur. Sembari ia menggali sumur, para warga pun mengumpulkan batu-batu kapur. Kebo Iwa yang penasaran, lalu ia bertanya, "Untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kapur tersebut?" Teriak Kebo Iwa. "Selepas ini kami akan membangunkan rumah untukmu. Rumah yang sangat besar lagi sangat indah, Kebo Iwa. Bukankah rumah yang sangat besar itu memerlukan batu-batu kapur yang sangat banyak?" Kebo Iwa yang mendengar itu pun merasa sangat gembira. Ia pun melanjutkan pekerjaannya dengan bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, sumur lubang galian Kebo Iwa pun semakin dalam. Setelah ia merasa lelah, ia pun beristirahat sejenak. "Di mana makanan untukku?" teriak Kebo Iwa. Para warga pun berbondong-bondong untuk memberikan makan kepada Kebo Iwa. Setelah dirasa ia kekenyangan, ia pun mengantuk. Ia tertidur dengan mendengkur. Setelah dirasa Kebo Iwa mulai tertidur, para warga pun menghampiri sumur lubang galian Kebo Iwa. Lalu mereka mulai melemparkan batu-batu kapur ke dalam sumur itu. Air semakin memancar deras, batu-batu kapur semakin berjatuhan. Hidung Kebo Iwa tersumbat, lalu ia tersedak. Ia pun terbangun, namun semuanya sudah terlambat. Air semakin memancar deras, batu-batu kapur semakin berjatuhan. Tak lama kemudian, Kebo Iwa pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam sumur lubang galiannya sendiri. Air terus memancar hingga meluap membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwa. Desa-desa lainnya pun ikut terbanjiri. Luapan air itu membentuk sebuah danau yang menenggelamkan desa-desa tersebut. Danau itu diberi nama dengan Danau Batur. Dan timbunan tanah yang ada di sekitar danau itu dinamakan dengan Gunung Batur. Sekian cerita tentang legenda Kebo Iwa dan asal-usul Danau Batur dari saya. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.